Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Itrawan Aldi. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai Pancasila sebagai paradigma bangsa. Adapun rumusan masalahnya yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan paradigma. Yang kedua, bagaimana peranan Pancasila sebagai paradigma bangsa. Yang ketiga, bagaimana peranan Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang terakhir yaitu bagaimana peranan Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Yang pertama yaitu, apa sih yang dimaksud dengan paradigma? Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan tujuan paradigma sendiri, yaitu membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai hal atau dengan orang lain. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang memenuhinya dalam berpikir, dalam penelitian. Teori paradigma dapat membantu para ilmuwan untuk dapat bekerja dalam suatu kerangka teoritis yang luas. Yang kedua yaitu peranan Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali menggunakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma ini makin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu peranan Pancasila sebagai paradigma reformasi. Peranan Pancasila dalam era reformasi ini harus nampak sebagai paradigma keternegaraan. Artinya Pancasila menjadi kerangka atau pola pikir bangsa Indonesia, dan itu berperan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana harus didasari oleh kehidupan tatanan negara seperti politik, ekonomi, budaya, hukum, antar umat beragama. Oleh karena itu, justru sebaliknya reformasi itu harus memiliki tujuan dasar, cita-cita seperti platform yang jelas, dan bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi. Yang terakhir yaitu peranan Pancasila sebagai pembangunan paradigma kehidupan kampus. Implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus adalah seperti contoh-contoh paradigma Pancasila di atas kehidupan kampus. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan tatanan negara. Jadi kampus juga harus memerlukan tatanan pembangunan seperti tatanan negara, yaitu politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka seperti makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas manusia. Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Sebagai mahasiswa yang mempunyai rasa intelektual yang besar, kita dapat memanfaatkan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulannya yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, maka pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa, rasa, dan kehendak, jiwa raga, jasmani, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Sekian makalah yang saya buat atau yang dapat saya jelaskan mengenai rumusan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.